aja deh langsung. Kan sebenarnya gue tuh kalau ngeliat dia tuh suka bingung sendiri. Bingungnya begini, gue kenal lu tuh udah lama. Puluhan tahun lah ya, sejak lu di TV kita udah pernah, kita show bareng tuh pernah. Sering. Semua pernah, acara bareng pernah. Terus kalau ada orang ngata-ngatain lu dan sebagainya, gue ngerasa walaupun gue gak dekat banget sama lu, gue ngerasa setiap orang tuh kayaknya punya hak buat ngatain orang. Setiap orang punya hak buat ngatain orang. Walaupun mereka gak kenal lu siapa. Benar. Nah terus gue baca, ada satu berita dan ada satu tek-tekan, lu ngetek. Nah, di sini tulisannya gini. Mama Is itu pernah... Bacain, Van. Oke, Isdansia pernah bilang, semoga Leslar itu berhenti komen yang enggak di lapak mama ya dek. Dan bersikap santun seperti idolanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lalu Lestinya berkomentar, amin mas, semoga semuanya bisa lebih bersikap baik dan please stop judge keluarga mama. Ini ada berapa hal? Jadi gini Dad, sebelumnya itu kan Lesti itu kan berpacaran atau sempat dekat dengan salah satu anak angkat mama. Ya. Lalu anak angkat mama memutuskan untuk menikah. Lalu udah berpisah dengan Lesti. Nah Lesti ini sekarang kan dekat dengan Rizky Bilar. Jadi tetap juga lu yang ke bawah-bawah ya? Tetap ke bawah-bawah. Padahal Lesti itu anak gue juga sampai yang hari jadi ini. masalah adalah gue sempat ketemu Rizky. Ya. Rizky Bilar. Rizky Bilar, oke. Anaknya sopan, baik. Lesti juga begitu. Apalagi? Tapi tiba-tiba dibawanya ke lu terus ke keluarga. Ke lu keluarga. Lu gak kesel? Kesel. Makanya aku sampai ngomong gitu ke Dede. Dan sampai hari ini aku masih komunikasi sama Dede. Jadi orang berpikir tuh karena dulu Dede pacaran sama Iki anak angkat aku, Rizky. Namanya sama sih ya, udah kita yang panggil yang sekarang Bilar aja ya. Ya Bilar. Karena pernah deket sama Rizky terus putus dan sekarang sama Bilar. Dia berpikir tuh jadi karena itu anak gue, jadi gue wajib dibenci juga sama mereka gitu. Tapi kan kalau lu sampai nulis komen seperti itu artinya lu capek. Capek banget karena setiap kali gue posting apapun banyak banget ratusan ribu yang komen dan itu komen itu menghujat gue gitu. May I know yang paling nyakitin apa? Ih banyak sih. Bawa keluarga? Banget bawa keluarga sampai Devano. Kalau si Salsa sikapnya dalam menghadapi sosial media karena mungkin dia umurnya juga udah ini ya, lebih dewasa, udah lebih santai. Tapi kalau Devano, bayangin anak kita lagi baru merintis nih di dunia berkesenian seperti mamanya, terus tiba-tiba mamanya dijelek-jelekin terus ada yang bilang bahkan kasihan banget ya si Devano ini lahir dari Iis Dahlia. Sampai begitu ya, gila nggak? Jadi anak aku tuh kayak yang sampai saat ini syuting kalau ada mamanya tuh dia nggak mau. Gue tuh sampai yang segitunya ya Ma? Aku tuh sampai yang ngerasa ada malu. No. Serius ini serius. Ya, tapi aku di satu sisi sebenarnya di balik keceriaan gue tuh gue cengeng orangnya ya yang. Nggak, tapi kali ini aku ikut sedih loh, maksudnya sampai Ade itu kan bukan tipe yang ekspresif ya. Aku kalau ngeliat kakak Salsa tuh ekspresif. Ya. Dia tuh kan kayak mukanya jutek gitu, jadi kalau kenapa-napa langsung dia hajar. Devano itu kan cenderung diem. Tapi sampai Devano ngomong, aku nggak mau syuting satu frame sama mama, takut. Tapi kalau dia ngomong nanya ke Devanonya, adek malu. Ya kan? Iya. Nah, Devanonya jawabnya apa? Enggak, adanya sih enggak. Cuman aku jadi ngerasanya kayak yang nanti dia takut. Jadi kebebanan mamanya ya? Nanti takut dihujat gitu. Nanti kalau aku syuting sama mama, soalnya acara mama tuh banyak yang gimmicknya, banyak yang apanya. Tiba-tiba ada artisnya yang tamunya itu memang bergimmick. Apa nanti aku dipikirnya aku juga salah satu dari mereka gitu yang suka. Jadi aku ngerasa kayak sekarang aja tuh aku punya acara. Kadang pengen kan ya gitu kayak orang-orang yuk kita kan keluarga yang kita tuh sama-sama di bidang seni kecuali papanya gitu kan. Pengen banget gitu sekarang ini nih di saat anak-anak udah punya nama sendiri. Kita kayak family aja gitu saling support. Devano tuh salah satu yang mau posting contoh soal mamanya lagi keluar single gitu. Nggak pernah diposting sama dia. Karena takut dibully. Takut berdampak. Mungkin gitu. Jadi aku ngerasa bahwa dia sekarang lebih banyak sendiri. Padahal dia tuh dulu anak mama banget. Karena papa ngusel-ngusel mama. Berarti secara mental terganggu dong? Ganggu banget. Sampai dia tuh
pernah nggak mau bermain sosial media sampai aku sekarang ini nih aku sama manajernya bilang, Dek, kalau kamu begini terus kamu jangan jadi artis, karena jadi artis di Indonesia tuh maksudnya Instagram kamu juga harus posting tuh harus dibanyakin gitu kan. Ini kalau Devano nonton ini ya, kalau Devanonya nonton ini yang ngomong saya, yang ngomong saya. Saya udah ngalamin hal itu semua, udah banyak, saya juga punya anak, saya juga punya haters dan sebagainya. Saya ngalamin cara ngelawan haters, cara ngediemin haters semua. Saya belajar satu hal nih Devano. Devano harus tahu satu hal. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Makanya mereka hanya bisa ngomong. Makanya mereka hanya bisa ngetik, hanya bisa bicara. And this is your mom. This is your mom. Ibu kamu. Salah pun harus dibela, apalagi benar. Salah pun dibela, apalagi benar. Ini mama, dan saya yakin banget Devano gak malu. Yang harusnya malu adalah orang-orang yang ngata-ngatain mama kamu. Yang ngatain mama kamu. Karena mereka gak tahu kok, mereka gak tahu perjuangannya, mereka gak tahu hidupnya, mereka gak tahu susahnya, mereka gak tahu itu semua. Mereka ngeliat casing luarnya aja ya. Mereka ngeliat casing luarnya gitu. And ini adalah hidup selebriti, bener gak sih Van? Ini adalah Ya tapi maksudnya terkadang netizen tuh nggak bisa bilang bahwa oh selebriti tuh, kita juga manusia, Dad. Maksudnya iya kita juga punya perasaan yang sama seperti kalian semua yang memainkan sosial media itu loh, Ma. Orang-orang ini yang ngomong, gak akan berani ngomong di depan lo. Orang-orang yang ngatain mama kamu adalah orang-orang yang kalau ketemu mama kamu minta foto. Orang-orang seperti itu. Tapi aku ada satu masa yang kita nangis bareng gitu karena tiba-tiba Devano tuh ngomong gini, Bu, dia kalau udah panggil aku Bu, berarti itu dia ada sesuatu. Karena aku biasa dipanggil mama gitu kan. Bu, bisa nggak ibu nggak kerja di acara TV yang ada gimmick-gimmick gitu, udah ibu nyanyi aja. Terus aku bilang, Mama sama Papa punya tanggung jawab. Pengen ngebahagiain anak-anak, pengen preparein masa depannya kalian. Aku bilang gitu. Mama sekarang ini punya tanggung jawab. Kita punya cicilan gitu kan. Jadi aku bilang, kita bukan orang kaya deh. Mama kerja ini untuk mempersiapkan kehidupan kakak sama adik biar kalian gak kayak mama gitu. Akhirnya ada ngerti, nangis gitu, kita berdua nangis. Kita sering kalau ada kayak gini-gini tuh kita discuss, aku panggil anak-anak sendiri-sendiri gitu. Terus akhirnya ada yang ngerti, dikasih pengertian, terus dia bilang ya udah. Sekarang Ade kalau udah dengar penjelasan Mama, Ade masih boleh nggak kalau Mama kerja sebagai host gosip atau apapun gitu yang acaranya, which is acara sekarang kan kamu tahu sendiri kan ya. Ya udah boleh katanya. Ini nih netizen suka salah. Ini banyak orang-orang suka salah. Saya selalu ngomong ini juga kemana-mana gini. Lu boleh nggak suka karyanya, tapi jangan ngebenci orangnya. Gue sering kok kalau gue misalnya ada penyanyi gitu lagunya jelek atau apa ngaco, gue bilang wah ini nggak bener. Tapi jangan ngebenci orang karena lu nggak kenal orangnya seperti apa, lu nggak kenal, lu nggak tahu orangnya seperti apa. Dan aku kalau aku boleh bilang sih bahwa orang yang nonton acara kita jangan berpikir ini adalah sifat asli kita, bener nggak? Kalau mau lihat kita, lihat Ivan, lihat Dedi, lihat saya, lihat aslinya tuh pada saat nggak ada kamera. Itulah sifat asli kita. Dan gitu. aku yakin sih pas tayangan ini ada aja yang komen gini, si Is pura-pura nangis cari simpati banyak lo. banget, Iya kan? banyak banget. Seperti yang Igun bilang kan tadi bahwa kita juga kadang-kadang mereka tuh suka berpikir, lu kan artis, nah artis tuh emang harus dicaci maki kan, enggak dong. Kita juga manusia yang kalau emang lagi pengen nangis ya pengen nangis aja gitu, nggak bisa ditahan kan gitu kan. Kalau lagi ngomong apa ya ngomong apa aja. Terus nanti dibilang, drama banget sih lu nangis-nangis, pengen dapat kerjaan ya, pengen ini ya, pengen itu. Akhirnya aku ngerasa bahwa sekarang tuh udah terserah lu mau ngomong apa, ini hidup gue, yang penting gue sama keluarga gue baik-baik gitu kan,
plan hidup gue di dalam keluarga gue berjalan sesuai apa yang kita planning. Tapi I have one questions. Kalau misalnya semuanya udah selesai, tadi kan lu bilang ada cicilan, ada apa bukan? Kalau misalnya semuanya sudah tercapai, lu udah punya simpanan, lu udah punya apa dan anak lu minta, "Mah, stop dong acara kayak Stop. gitu." You stop? I will stop. Because of him? Yes. Yes. So you do this for him and you will stop for him? Ya. Of course. Kalau sekarang karena saya ngerasa bahwa ya kita belum siap untuk nggak kerja gitu. Kita lagi Apalagi pandemi kayak gini ya, Mam. makanya saya bilang sama anak-anak, kita tuh harus menjadi orang yang bersyukur bahwa banyak orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan, tapi mama masih bisa ditawarin kerjaan gitu. Ya tapi memang begitu. Memang dunia sosial media akhirnya seperti itu. Nah kalau Anda gini, jadi mungkin kalau Anda pengguna sosial media saat ini menggunakan sosial media, mungkin pesan saya satu gitu. Yuk create an impact. Apa yang Anda taruh di sana, buatlah sebuah impactful yang berguna buat Anda sendiri. Ngatain orang itu hanya memberikan excitement, kesenangan sedikit itu. Tapi apakah ada gunanya buat hidup Anda? Apakah Anda menjadi makin kaya? Apakah Anda menjadi lebih sukses? Apakah jadi lebih maju? Enggak juga. The difference is dia tetap ada di sini. Apapun yang Isdalia lakukan, suka atau tidak, dia tetap ada di sini. Ya. Dan kalau Devano nonton sekarang, lu mau ngomong apa? Adek, apa yang mama lakuin sekarang buat kita? Buat adek, buat kakak, buat papa, buat mama, buat adek tahu kan? Buat dede Aji, buat eyang mama, buat tante-tantenya adek gitu. Mama pengen hidup kita, kalau sekarang kita udah seneng, masa tua kita, mama pengennya sama papa tetap senang kayak gini. Tapi kan kita bukan cuma, Ade selalu bilang bahwa mama tuh selalu ngejar materi, enggak. Karena Ade belum ngerti kalau hidup itu memang butuh materi. Boleh gak gue ngomong gini? Gue juga ngomong sama Aska, gue juga suka ngomong sama anak gue, dan mungkin gue bisa ngomong ini, correct me if I'm wrong, tapi begini. Kalau Devano dengar ya, Isdalia, mama Anda, will not be here forever. Bener? Bisa aja satu saat mama gak ada. And what she do, apa yang dilakukan adalah menyiapkan semua itu. Ya. Itu yang selalu gue ngomong sama anak gue. One day maybe gue gak ada. Mungkin papa gak ada. Dan papa pengen kalau papa gak ada, papa yakin bahwa semuanya udah siap buat kamu. And that's what we do as a parents kan. Semua orang tua pasti Semua berpikir orang tua gitu, pasti ya. pengen seperti Ntar aku akan ngomong juga ke anak aku deh. Hah? Aku akan mempersiapkan anak setelah yang satu ini ya. Tapi OTD, obrolan OTD. Lu gak dianggap orang tua sama anak lu sendiri, ngerti gak? Lu lihat kan banyak orang anak yang sama orang tuanya pada berantem. Nyambung gak sih lo sama ini? Nggak nyambung.